Assalamualaikum Sobat Cooper, apa kabarnya? Setelah sekian lama, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film berjudul Rundown yang dibintangi aktor Dwayne Johnson alias The Rock. Film action ringan yang menceritakan seorang pemburu bayaran menjalankan tugas untuk membawa kembali anak seorang pengusaha dari sebuah tempat di Brazil. Dan inilah jalan ceritanya. Yuk. Di suatu malam yang poek, kita akan melihat tokoh utama film ini bernama Beck alias The Rock mendatangi sebuah klub malam remang-remang. Ia mendatangi seorang pemain football bernama sebut saja Duye dan dengan sopan meminta cincinnya. Sebenarnya Beck melakukan itu atas perintah bosnya yang bernama Billy Walker, tapi Duye menolak permintaan Beck, bahkan menyiramnya dengan segelas minuman. Namun Beck hanya diam karena tidak ingin membuat keributan. Ia pergi ke toilet dan menelpon Billy, tetapi Billy memerintahkan agar Beck tetap mengambil cincin itu karena Duye memiliki utang terhadapnya. Maka Beck kembali mendatangi Duye dan memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah Duye menyerahkan cincinnya baik-baik, sedangkan pilihan kedua adalah Beck memaksa Duye untuk menyerahkannya. Ketika salah satu pengawal Duye menyerangnya, Beck menganggap si pemain bola itu memilih pilihan kedua. Maka Beck pun menghajar semua pengawal itu, dan setelah semua pengawal tumbang, dia mengambil cincin langsung dari jari Duye. Yo man, what's with all this hot? Keluar dari klub malam, saat hendak memasuki mobilnya, seseorang menembak Beck dengan peluru bius. Setelah sadar, Beck mendatangi Billy. Ia mengetahui Billy lah yang mengirim orang yang membiusnya. Beck marah karena merasa Billy merendahkan dirinya. Ia mengatakan akan keluar dari bisnis ini dan meminta Billy menyerahkan bayarannya. Namun Billy justru memberinya sebuah tugas terakhir untuk Beck. Ia pun berjanji jika Beck menyelesaikan tugas itu, maka Billy akan memberikan bayaran dan hadiahnya cukup besar. Tugas Beck adalah menjemput anak laki-laki Billy yang bernama Travis. Travis adalah seorang mahasiswa jurusan arkeologi yang menurut Billy selalu berbuat masalah dan kini sedang berada di Brazil. Dan setelah berpikir sejenak, Beck pun bersedia melakukan tugas itu. What do you do? Berangkatlah Beck ke Brazil bersama pilot sewaan bernama Declan dengan menggunakan pesawat tua seperti barang rongsokan yang sudah seharusnya dijual kiloan di pasar loak Cakung. Dengan perasaan was-was, Beck pun sampai di tempat tujuan. Lalu kemudian Declan mengantarnya ke sebuah pemukiman penduduk bernama El Dorado. Dan sampailah mereka di sebuah tempat di mana banyak sekali orang-orang yang berjajar dan mengantri di sebuah loket pembayaran. Orang-orang ini ternyata adalah pekerja buruh tambang emas yang entah legal ataupun ilegal, yang pastinya ada izin dari kelurahan setempat. Tambang emas tersebut ternyata sangatlah luas dan mempekerjakan ribuan orang. Dipimpin seorang yang bernama Hatcher, ditemani para pengawal bayarannya. Dia memperlakukan para buruh tambang dengan kejam dan dibayar dengan upah kecil yang hanya bisa cukup untuk beli kopi saset 2 renceng. Dan inilah orang yang ditemui Beck untuk menunjukkan dan menyerahkan Travis padanya. Bisa ditebak, Hatcher pun yang mata duitan bersedia membantu Beck asalkan ada bayaran $10.000. Tentu saja Beck pun menolaknya dan bergegas pergi untuk membawa sendiri Travis. Dia pun pergi ke sebuah warung kopi dan bertemu dengan seorang wanita bernama Mariana. Terjadi obrolan singkat di antara keduanya dan Beck pun menceritakan tujuannya untuk membawa seseorang bernama Travis. Dan kebetulan sekali Travis yang sedang berada di sana mendengar percakapan tersebut. He's in his 20s. Wears a blue shirt, jeans. Name's Beck. Choice. Option A or option B? What's option? Travis ternyata sosok pria yang agak pelontong atau belagu tapi terlihat konyol. Mengetahui dirinya akan dibawa pulang bertemu bapaknya, Travis pun dengan berusaha menghindar, tapi sia-sia karena Beck bisa meringkusnya.
Tiba-tiba muncul Hatcher dan pengawalnya untuk mencegah Beck membawa Travis. Terjadilah pertarungan di dalam warung antar pengawal yang mengeroyok Beck yang sedikit kewalahan menghadapinya. Tapi berkat bantuan sang sutradara, Beck berhasil lolos dan kabur membawa Travis. Selama perjalanan, Travis terus membujuk Beck untuk melepaskannya dengan menawarkan bayaran lebih dari yang dijanjikan ayahnya. Tapi Beck mengacuhkannya. Tahu usahanya sia-sia, di luar dugaan, Beck, Travis berbuat nekat dengan membelokkan kemudi mobil yang mengakibatkan mereka terjun ke jurang dan keduanya terlempar keluar mobil dan jatuh berguling-guling. Tapi ajaibnya, mereka selamat tercebur ke dalam sungai tanpa terluka parah. Sungguh-sungguh mencarikan pemirsa. Travis terus berusaha untuk kabur dari Beck, tapi sayangnya Beck terus mengejarnya. Travis putus asa dan kelelahan, dan akhirnya dia pun dengan tingkah lakunya yang konyol, Travis memberanikan diri untuk melawan Beck. Tapi Beck tentu saja bukan orang sembarangan, guys. Dengan enteng Beck bisa melumpuhkan Travis yang meskipun mengeluarkan kemampuannya dan adu gelajer atau tojer, tetap saja tak berdaya dibuatnya. Come on! Travis berusaha memberitahukan sesuatu, yaitu bahwa keberadaannya di tempat itu karena sedang mencari sebuah benda bernama Gato, yaitu sebuah benda antik yang berbentuk patung kucing dewa terbuat dari emas murni yang sangat bernilai harganya. Travis pun membujuk Beck untuk bekerja sama dan menawarkan keuntungan bila ia mendapatkannya. Tapi Beck tak sedikit pun tertarik dan tetap ingin membawa pulang Travis ke Amerika. Sementara itu, Hatcher dan kawanannya sampai di tempat di mana Beck dan Travis jatuh. Di sini kita akan mengetahui alasan Hatcher begitu melindungi Travis. Ternyata dia mengetahui tentang benda pusaka Gato dan meyakini Travis lah yang bisa menemukan benda tersebut. Hatcher pun memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari dan mendapatkan kembali Travis dan melenyapkan Beck. Trying to steal from me. I follow those ditches, idiotas. You phone. They got my tooth. I want it back. Get the bar, man. Kita kembali ke Beck yang bersama Travis berjalan di tengah hutan menuju landasan pesawat di mana Beck awal tiba di tempat itu. Hingga pada suatu tempat, Travis meminta berhenti dan meminta izin kepada Beck untuk kencing. Beck pun membiarkan Travis yang diborgol untuk melaksanakan hajatnya. I'm going. Sesaat kemudian, Beck berjalan, tapi tiba-tiba What is this? dia melihat sesuatu yang bergerak. Tanpa sempat sadar, dia ternyata kena perangkap hewan yang mengakibatkan dia terikat dengan posisi kepala menghadap ke tanah. Travis pun terkejut, tapi kemudian merasa senang dan mengejek Beck yang kena jebakan tersebut. Dia hendak pergi, tapi baru beberapa langkah, Travis pun kena jebakan dan keadaannya sama seperti Beck. Keduanya pun menggantung tanpa bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan dari perangkap itu. Mereka pun dibuat panik saat kawanan monyet liar muncul dan hendak menggigit mereka. Saat keadaan kacau, terdengar tembakan yang membuat kawanan nyemot liar pergi. Suara tembakan itu berasal dari beberapa orang yang bersenjata. Mereka pun membawa Beck dan Trap ke pemukiman tanpa melepaskan ingatan mereka. Diketahui bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang memberontak Hatcher karena menindas mereka dengan kejam. Sang pemimpin yang bertubuh pendek tapi kekar bernama Manito mencurigainya sebagai anak buah Hatcher yang sedang memata-matai kelompok pemberontak yang dipimpinnya.
Beck yang tak mengerti bahasa Manito meminta bantuan Travis. Sialnya guys, Travis malah membuat salah paham dan keadaan menjadi tegang. Yang singkatnya, membuat Beck yang tidak mengerti apa-apa harus terpaksa bertarung one on one dengan Manito. A fight. Why? Dengan tubuh mungil tapi kekar, Manito ternyata membuat Beck kewalahan. Beck berusaha untuk tidak melukai Manito dan kawan-kawannya. Speedy little best. Hingga akhirnya kesabaran Beck pun hilang. Dia pun menyerang balik dan membuat Manito terdesak. Beck pun balik menyerang dan berhasil menumbangkan Manito dan kawan-kawannya. Sesaat kemudian, Mariana muncul dan menyuruh mereka berhenti berkelahi. Travis tampak terkejut dengan kehadiran Mariana, ditambah diketahui kemudian bahwa Mariana lah sang ketua dari para pemberontak ini. Kemudian, saat malam tiba, Mariana menjelaskan bagaimana ia dan yang lainnya memilih menjadi pemberontak karena begitu benci pada Hatcher yang memaksa para penduduk untuk bekerja di tambangnya dan memperlakukan mereka dengan kejam. Terjadi perbincangan antara Manito dan Beck. Manito yang tahu Beck berasal dari Amerika bertanya, hebat mana petinju Muhammad Ali dan Mike Tyson? Beck pun menjawab bahwa ada yang lebih jago di antara keduanya. Dialah Abah Wiranta, jawara negeri Konoha yang tidak terekspos oleh media. Float like butterfly, sting like a bee. Manito pun memberikan kalungnya sebagai bentuk respek dia pada Beck yang dianggapnya seorang petarung yang tangguh. Matthews. Beberapa menit kemudian terdengar tembakan yang menewaskan salah satu pemberontak. Kejadian itu membuat Beck dan yang lainnya terkejut. Ternyata Hatcher dan gerombolannya mengetahui persembunyian para pemberontak. Mereka pun menyerang membabi buta dan menewaskan semua anggota pemberontak yang ada di sana, termasuk Manito yang tewas. Sementara itu, Beck, Travis, dan Mariana berhasil kabur dan menaiki perahu. Small ones. Find them. Keesokan harinya, di atas perahu terjadi percekcokan antara Travis dan Mariana karena Travis bermaksud menjual gato tersebut dan hal itu sangat tidak disetujui oleh Mariana. Beck pun menenangkan suasana dan membuat kesepakatan di antara Mariana dan Beck. Mariana akan menunjukkan jalan yang cepat menuju landasan pesawat asalkan ditukar dengan gato, pusaka yang memberikan harapan kepada masyarakat di tempat itu, dan percaya Travis tahu di mana benda itu berada. What are you doing? Setelah berjam-jam berjalan kaki, melintasi hutan, sawah, ladang, bukit, dan sebagainya, Travis pun menemukan tempat di mana gato itu berada. Dia pun mengajak Beck dan Mariana menuju gua di balik air terjun dan memasukinya. Hieroglyphic code says the moving Whoa. Let's go. Ketika di pintu gua, ketiganya disambut dengan ledakan yang hampir membuat Travis terpanggang api. Untungnya dia berhasil menghindar.
Di luar dugaan, untuk mendapatkan Gato tidaklah mudah pemirsa, karena untuk mendapatkannya butuh cara yang rumit. Guess we're not. Tapi berkat kecerdasan Travis, akhirnya Gato pun bisa mereka dapatkan. A combination. All the Setelah mendapatkan Gato, ketiganya senang dan berbincang santai. Travis kemudian berkata bahwa benda tersebut alangkah baiknya diserahkan ke museum. Mariana tampak memberikan buah kepada Beck dan Travis. Beck dan Travis memakannya dengan sedikit bingung dengan rasanya yang baru seumur hidup mereka makan. Tidak lama kemudian, Travis mulai merasakan perasaan yang aneh. Kepalanya mendadak pusing dan tiba-tiba roboh. Tak lama, Beck pun merasakan hal yang sama dan dia pun mendadak jatuh. Walaupun masih sadar, tapi Beck tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ternyata hal itu efek dari buah yang diberikan Mariana. Buah tersebut bernama Conlabos, suatu jenis buah-buahan hutan yang bila memakannya akan membuat tubuh lumpuh seketika dalam waktu 4-5 jam. Sebelum pergi, Mariana menepati janjinya dengan memberitahukan arah ke landasan pesawat yang akan jadi tujuan Beck. Good luck to you, Mr. Beck. Keesokan harinya, Beck bisa menggerakkan tubuhnya lagi karena efek buah Conlabos yang sudah hilang. Atau mungkin istilah latinnya weregadung, meren merudaknya weregadung. Dia pun membuat Travis ke landasan pesawat dan bersiap pergi. Tetapi niatnya tertunda ketika mendengar kabar Mariana tertangkap oleh Hatcher saat keluar dari hutan. Beck pun memutuskan kembali untuk membebaskan Mariana sendirian. Tapi Travis mengingatkan bahwa Beck tidak akan sanggup menghadapi Hatcher dan pengawalnya. Untuk itu, dia mengusul ikut serta dan meyakinkan Beck akan membantunya melawan Hatcher. Hey, Hatcher's got a small army back there on the town. Oh wait, I got an idea. How about you set up to one of those You don't need, so let's cancel Christmas. Brava. Brava. Sementara itu, di tempat Hatcher, tampak Mariana dan beberapa pemberontak sedang ditawan. Salah satu pengawal memberitahu Hatcher bahwa Beck berada di sekitar tempatnya dan berniat membebaskan Mariana. Hatcher pun hanya menertawakan Beck yang akan melawan dirinya dan pasukannya sendirian. I'd heard the sound. I clearly wandered too far. Tiba-tiba muncul Declan dengan dandanan khas orang Skotlandia dan berorasi seperti demonstran yang menuntut kenaikan upah buruh provinsi. Declan pun lalu meniup trompet yang dibawanya. Lalu saat kemudian terdengar suara yang bergemuruh diiringi tanah yang bergetar. Hal itu ternyata disebabkan oleh gerombolan sapi yang datang ke tempat Hatcher. Hal itu ternyata sengaja dilakukan untuk membuat suasana menjadi kacau. Sapi-sapi itu menyerang pengawal Hatcher dan membuat mereka panik menghindarinya. Di tengah situasi tersebut, Beck melangsarkan aksinya menghajar para pengawal. Travis pun tak mau ketinggalan. Dia pun dengan kemampuan ala kadarnya menghabisi anak buah Hatcher. Thunder? I'd like thunder. How about some lightning? Beck pun tetap tangguh menghadapi serangan dari pengawal Hatcher.
Di sisi lain, Travis sekilas melihat benda gatok dibawa pergi anak buah Hatcher. Dia pun mengejarnya dan berhasil menghentikannya. Hingga tiba saatnya Beck menghadapi 3 pengawal Hatcher yang paling tangguh. Beck walaupun sedikit kewalahan tapi mampu memberikan perlawanan. Hatcher pun kesal dan berniat menghabisi Beck langsung. Seseorang akan menembak Beck, tapi tiba-tiba Travis menembaknya, dan ajaibnya senjata penembak tersebut terlempar ke arah Beck dan ditangkapnya, lalu secepat kilat menembaknya ke arah Hatcher yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia pun hendak mengambil senjatanya, tapi Mariana menembaknya. Hatcher pun yang awalnya songong sekarang berubah menjadi ciut nyalinya. Ditambah lagi, dia sekarang dalam kepungan orang-orang yang membencinya. Dia pun berusaha untuk tenang dan terus berbicara akan jasanya kepada penduduk dengan membuat tambang emas dan tentunya memberi pemasukan pada masyarakat. Tapi segala bacotan Hatcher tidak berpengaruh. Malah naasnya, ada seseorang lagi yang menembak Hatcher yang kali ini membuatnya terluka parah. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana, tapi baru melangkah beberapa meter, Hatcher tumbang tewas karena luka tembak yang dideritanya. Setelah semuanya selesai, Travis pun dengan rela memberikan gato kepada Mariana, dan itu membuat orang-orang di sana bergembira. Beck dan Travis pun kembali ke Amerika dan menuju tempat Billy. Singkatnya, setelah sampai di rumah Billy, Travis disambut dengan gembira oleh ayahnya karena setelah sekian lama tidak bertemu. Berbeda dengan Travis yang kelihatan tidak bahagia saat bertemu dengan ayahnya. Well, there probably is, but I understand what you mean. Billy pun memberikan upah sesuai dengan kesepakatan pada Beck. We're good. 250 large. You got your Celebrations, what they do. Sebelum pergi, Beck memberikan buah kon labos pada Billy dan anak buahnya. Travis pun seketika tersenyum karena sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hey, what? I walk around. Beck pun pergi diikuti Travis yang meskipun sering bikin kesal, tapi setidaknya cukup cerdik dan pintar untuk mengatasi masalah. You don't have to thank me. For this Film pun berakhir, guys. Terima kasih yang sudah dengan sabar menyimak alur cerita film ini, walaupun ala kadarnya dan kadang tidak pugu. See you guys, you.